Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kalustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Hari ini aku share video kegiatanku masak banyak menu ya teman-teman, edisi ulang tahunnya Pak Suami. Jadi hari ini tuh aku bikin nasi tumpeng beserta lauk pauknya juga, sama bikin puding lumut teman-teman ya. Jadi selamat menonton video kegiatan aku semuanya. Langsung ya teman-teman, ini pertama sekali aku memasak puding lumut teman-teman. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar tanpa warna, 2 lembar daun pandan yang aku simpulkan, kemudian 8 sendok makan munjung gula pasir, lalu 600 ml air, 1 bungkus santan instan, pasta pandan secukupnya, kemudian 2 butir telur ayam ya teman-teman. Ini aku kocok lepas, kemudian aku masukkan ke bahan-bahan lainnya, kemudian ini aku tambahkan sejumput garam teman-teman. Dan ini aku masak sampai airnya tuh mendidih teman-teman, baru aku masukin ke dalam cetakan. Ini akan aku angin-anginkan dulu teman-teman, baru nanti aku kulkasin dan akan aku sajikan dalam keadaan dingin. Beres teman-teman aku memasak puding lumut, lanjut lagi nih teman-teman, aku memasak nasi kuningnya. Aku memasak nasi kuningnya menggunakan rice cooker aja teman-teman. Ini sudah aku cuci berasnya ya, takaran airnya sesuai dengan takaran air biasa aku memasak nasi. Kemudian ini aku tambahkan 1 bungkus santan instan. Untuk bumbunya aku juga menggunakan bumbu instan ya teman-teman. Racik ayam goreng 1 bungkus, aku tambahkan geprekan serai, daun salam dan daun pandan teman-teman, biar makin wangi gitu aroma nasi kuningnya. Ini aku aduk sampai merata teman-teman ya, sampai santannya tuh nggak ada gumpalan lagi. Baru ini aku masukin ke dalam rice cooker. Lanjut lagi teman-teman, setelah memasak nasi kuning aku memasak balado, telur bulat dan ikannya. Ini telurnya tuh aku sayat-sayat dulu teman-teman sebelum digoreng biar nggak meletus. Ini aku menggoreng telurnya duluan, baru kemudian ikannya teman-teman, biar minyaknya ini tuh nggak kotor. Nah, sambil menunggu ikannya ini tuh matang ya teman-teman, aku akan menyiapkan bumbu masak baladonya dulu. Di sini aku menggunakan cabai keriting, bawang merah, bawang putih, tomat, lalu akan aku tambahkan juga terasi ya teman-teman, terasi yang bungkusan 1 bungkus. Untuk menghaluskan, ini aku tambahkan minyak secukupnya ya teman-teman. Dan setelah halus, lanjut lagi teman-teman, ini aku ngangkat ikan dulu sebelum memasak baladonya. Lanjut ya teman-teman, ini bumbunya tuh akan aku tumis sampai mengeluarkan minyak, sampai pecah gitu ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan garam secukupnya, gula pasir, kaldu bubuk rasa ayam, aku tambahkan juga sedikit gula aren ya teman-teman, biar makin mantap gitu rasa manisnya. Kemudian aku tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan juga sedikit air asam jawa ya teman-teman. Dan ini akan aku biarkan dulu sampai mendidih. Kemudian ini akan aku cicipin. Setelah rasanya tuh pas, baru aku masukin telur bulat dan ikannya teman-teman. Nah, ini akan aku biarkan sampai bumbunya ini tuh meresap sampai kental ke dalam ikan dan telurnya ya teman-teman, baru akan aku angkat. Nah, ini udah siap diangkat teman-teman ya. Ini udah kental sekali nih bumbunya. Rasanya juga sip nih teman-teman. Mantap ini ikan balado dan telur bulat balado. Selesai memasak baladonya ini, lanjut teman-teman, aku akan memasak menu berikutnya. Aku juga memasak ayam teman-teman. Ayamnya ini tuh aku masak bumbu rendang tanpa santan ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe dan sedikit kunyit nih teman-teman. Jadi untuk bumbu memasak ayam rendangnya ini tuh sama seperti kita memasak daging rendang aja teman-teman ya, hanya saja ini tuh nggak pakai santan gitu teman-teman. Oke, ini aku haluskan ya teman-teman. Lanjut lagi, ini ayamnya tuh aku tata dulu ke dalam wajan. Di sini aku menggunakan ayam sebanyak 1 kilo. Kemudian ini aku masukin bumbunya, aku tambahkan sedikit gula aren, daun salam, geprek serai, daun jeruk, aku tambahkan juga lada bubuk nih teman-teman ya secukupnya, garam, kaldu bubuk rasa ayam,
Kemudian kecap juga secukupnya teman-teman. Untuk takaran airnya di sini aku menggunakan perbandingan 1:1 gitu teman-teman. Jadi 1 kilo ayam 1 liter air. Jadi biar nanti tekstur ayamnya ini tuh empuknya pas gitu teman-teman ya, nggak kekerasan, nggak kelemahan juga. Oke teman-teman, ini aku biarkan dulu sampai airnya menyusut, baru nanti akan aku angkat. Jadi masak ini tuh gampang sebetulnya teman-teman, cuma menunggunya tuh lama, bisa nyambi gitu buat memasaknya. Oke, ini setelah menunggu lama ya teman-teman, akhirnya mateng juga. Ini rasanya juga sudah pas teman-teman ya, enak sekali. Ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah. Lanjut lagi teman-teman, setelah ini aku akan memasak kentang Mustafa teman-teman ya. Kentangnya aku iris tipis-tipis dulu nih teman-teman ya, untuk membuat kentang goreng Mustafanya. Di sini aku menggunakan kentang sebanyak setengah kilo. Jadi aku beli kentang 1 kilo gitu teman-teman. Separuhnya lagi untuk aku membuat perkedel. Nah, untuk bumbu kentang Mustafanya di sini aku menggunakan cincang bawang putih dan cabai keriting yang udah aku blender gitu teman-teman. Oke, ini udah siap. Lanjut lagi teman-teman ya. Ini aku goreng dulu kentangnya sampai garing. Setelah digoreng, ini hasil kentang gorengnya ya teman-teman. Jadi ada yang garing, ada yang nggak garing. Ini kesalahan pada saat aku memotong kentangnya di awal tadi teman-teman ya. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Dipotong tebal ini nggak garing, dipotong tipis dia garing teman-teman. Mungkin lain kali aku tuh harus membeli alat khusus buat memotong kentang teman-teman ya, biar garingnya tuh merata semua. Tapi nggak masalah, hanya untuk dimakan sendiri, nggak malu-maluin. Lanjut lagi teman-teman, ini aku menumis bumbunya ya teman-teman. Bawang putihnya tuh aku tumis sampai garing. Setelah garing aku masukin cabai keriting yang udah aku blender. Aku tambahkan secukupnya gula pasir teman-teman. Aku tambahkan juga secukupnya kaldu bubuk rasa ayam, sedikit air asam jawa. Nah, ini aku aduk-aduk sampai berkaramel ya teman-teman. Baru nanti kentang gorengnya tadi aku masukin. Jangan lupa dicicipin rasa dulu ya teman-teman. Nah, ini aku aduk sampai bumbunya tuh tercampur merata ke seluruh permukaan kentang gorengnya ini teman-teman ya. Selesai kentang goreng Mustafanya. Enak juga teman-teman ya ini, walaupun nggak garing semuanya. Lanjut, ini aku pindahkan ke dalam wadah, beres. Setelah ini lanjut lagi teman-teman, aku akan menggoreng perkedel. Aku kocok lepas 1 butir telur ayam ya teman-teman sebagai bahan olesannya. Jadi perkedelnya ini tuh udah aku cicil gitu bikinnya teman-teman. Ini tinggal aku menggorengnya saja. Aku berbikinannya tuh nggak banyak teman-teman, karena memang hanya untuk dimakan kita-kita saja, sama nanti mau ngasih mak mertua teman-teman. Kalau ngasih mamaku tuh jauh gitu tempat tinggalnya. Oke, ini langsung aku goreng ya. Ini aku goreng sampai berwarna kecoklatan, baru nanti aku angkat. Ini kesukaannya Abang Azam nih teman-teman, perkedel. Selesai perkedel, lanjut lagi teman-teman. Terakhir ya, aku akan memasak bihun goreng. Di sini aku menggunakan sebungkus bihun jagung yang isi 2 ya teman-teman. Ini aku siram menggunakan air panas dulu. Aku rendam, aku biarkan sampai mendapatkan kekenyalan yang diinginkan teman-teman. Nah, ini udah siap ya teman-teman, udah lemah. Kemudian untuk bahan-bahan lainnya juga sudah aku siapkan, bumbu halus, sayur, dan telur ayamnya. Lanjut ya teman-teman, ini langsung aku tumis dulu bumbu halusnya, bawang putih dan lada. Kemudian setelah bumbunya harum, aku masukin telur ayamnya. Di sini aku menggunakan telur ayam sebanyak 2 butir yang aku kocok lepas. Nah, ini aku ur-ur dulu telur ayamnya. Kemudian aku masukin sayurannya, sawi putih dan wortel. Nah, ini aku aduk-aduk sampai sayurannya ini tuh layu ya teman-teman. Baru nanti bihunnya aku masukin. Setelah bihunnya masuk, akan aku tambahkan kecap, kemudian saus sambal, saus tomat, dan garam teman-teman. Pokoknya dirasa-rasa gitu ya teman-teman, sampai mendapatkan rasa yang diinginkan, sampai enak gitu teman-teman ya. Oke, ini warnanya juga sudah pas teman-teman ya, diaduk-aduk sampai merata. Udah sip nih teman-teman, udah siap diangkat. Selesai teman-teman, ini menu terakhir. Tinggal dipindahkan ke dalam wadah,
tinggal aku bikin tumpengnya lagi ya teman-teman. Ini dia semua menu yang aku masak tadi, bihun goreng, ayam bumbu rendang, balado ikan dan telur bulat, kemudian perkedel, lalu kentang mustofanya teman-teman. Ini udah aku pindahkan ke dalam toples. Selesai memasak, ini lanjut lagi teman-teman. Aku menghias tampa untuk membuat tumpeng nasi kuningnya. Di sini aku menggunakan tampa plastik yang ukuran sedang aja. Jadi nanti aku bakal bikin tumpeng yang ukuran sedang gitu teman-teman ya, yang nggak terlalu besar. Kalau bikin beginian tuh ingat zaman dulu teman-teman. Jadi dulunya itu aku juga buka orderan tumpeng nasi kuning buat ulang tahun teman-teman. Zaman masih belum ada si Bayi Rapip. Nah sekarang tuh belum buka orderan lagi, gak sempat teman-teman. Oke, ini udah hampir beres teman-teman. Aku menghias tampanya ya. Ini dia hasilnya. Lanjut lagi teman-teman, ini aku ngecek nasi kuningku tadi yang aku masak menggunakan rice cooker dan bumbu racik instan nih teman-teman ya. Kalau buat makan sendiri ini lumayan lah teman-teman ya, lebih praktis gitu. Tapi kalau buat jualan nggak aku saranin sama sekali. Ini warnanya tuh kurang cakep teman-teman ya. Biasanya kalau aku jualan aku tuh ngeracik bumbu sendiri, kemudian nasinya itu aku aron teman-teman ya, biar dia tuh merata gitu, warnanya cantik. Tapi kalau buat kita di rumah sih nggak apa-apa nih teman-teman ya. Recommended juga. Oke teman-teman, ini udah aku masukin ke dalam cetakan. Lanjut lagi, ini aku tata semua lauk pauk yang aku masak tadi teman-teman. Ini tuh aku masaknya di hari H ya teman-teman, pas hari ulang tahunnya Pak Suami. Ini Pak Suami juga nggak tahu teman-teman aku bikin tumpeng, karena memang nggak ada persiapan sama sekali. Aku tuh nyiapin bumbu-bumbunya aja dari kemarin-kemarin, kemudian aku kulkasin gitu, jadi nggak nampak gitu di mata Pak Suami. Dikiranya aku nggak bakal bebikinan apa-apa, dia juga nggak nyuruh karena punya bayi gitu kan. Tapi karena ini tuh aku mau nyenangin Pak Suami juga, jadi ini aku bikin di hari yang sama sambil nyambi ngomong si Bayi Rapip gitu teman-teman. Banyak berhentinya juga teman-teman. Kalau Bayi Rapipnya tuh rewel, aku berhenti dulu. Pas Bayi Rapipnya tuh nggak rewel, lanjut lagi. Pas Bayi Rapipnya tidur, aku lanjut lagi. Gitu-gitu deh pokoknya teman-teman. Akhirnya selesai juga nih teman-teman ya, sampai sore sebelum Pak Suami tuh pulang kerja. Gitu teman-teman, cerita aku bikinan tumpeng ulang tahunnya Pak Suami. Oke, ini selesai. Aku tata-tata lauknya ke dalam tumpengnya ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini aku kasih hiasan juga sedikit nih teman-teman ya, biar makin cantik gitu tumpeng ulang tahunnya. Selesai. Lanjut lagi teman-teman, ini aku mindahin puding lumutku tadi ke dalam wadah. Ini baru aku keluarkan dari kulkas nih teman-teman, masih dingin sekali. Oke, ini aku tambahkan juga potongan buah mangga teman-teman. Ini buah yang adanya saja di dalam kulkas nih teman-teman ya, ada mangga sama anggur. Jadi ini buah mangganya tuh aku potong-potongin, aku simpan di samping-samping puding lumutnya. Kemudian buah anggurnya juga teman-teman. Ini setelah aku tata-tata, cantik ternyata teman-teman hasilnya. Dadakan nih teman-teman, alhamdulillah. Selesai juga teman-teman, aku berbikinan untuk hari ini. Tumpeng nasi kuning dan puding lumutnya teman-teman. Jadi video untuk kegiatanku hari ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Buat suamiku, selamat ulang tahun. Doa terbaik untukmu. Assalamualaikum. Bye.